Halo semua, selamat datang di Jejolok. Jadi kali ini kita akan membahas tentang compound effect. Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah kafe kecil, menatap secangkir kopi yang masih mengepulkan asap hangat. Di luar sana, lalu lintas kota bergerak tanpa henti. Orang-orang berjalan cepat, sibuk mengejar waktu. Sebagian dari mereka mungkin bergegas menuju kantor, sebagian lagi menuju rapat penting, dan sebagian hanya berusaha bertahan hidup di tengah tekanan hidup yang semakin berat. Di tengah semua itu ada satu pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak orang, yaitu bagaimana caranya menjadi kaya. Bukan sekedar cukup, tapi benar-benar punya kebebasan finansial. Bebas dari rasa khawatir soal tagihan, bebas menentukan mau bangun jam berapa, bahkan bebas memutuskan mau bekerja atau tidak. Pertanyaan ini sudah berputar di pikiran manusia selama ratusan tahun. Namun lucunya, jawaban sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Sederhana, tapi sering diabaikan. Banyak orang membayangkan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus menemukan ide bisnis miliaran rupiah, atau memenangkan lotre, atau mendapatkan warisan dari paman jauh yang tidak pernah kita kenal. Padahal kenyataan yang lebih sering terjadi adalah kekayaan dibangun sedikit demi sedikit melalui sebuah prinsip yang diam-diam bekerja di balik layar. Prinsip ini bukan rahasia gelap, tapi anehnya jarang benar-benar dipahami dan dijalankan. Namanya adalah compound effect. Mungkin Anda pernah mendengarnya, mungkin juga belum. Tapi saya akan ajak Anda untuk memahaminya dari akar, sampai Anda bisa merasakan betapa dahsyatnya efek ini. Compound effect bukan sekedar teori motivasi, bukan pula trik pemasaran yang manis di telinga. Ini adalah hukum alam yang bekerja tanpa peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, atau seberapa pintar Anda. Prinsip ini bekerja setiap hari, setiap jam, setiap menit. Ia bisa menjadi sahabat terbaik Anda yang membawa Anda menuju kekayaan, atau musuh paling berbahaya yang menyeret Anda ke jurang kemiskinan, tergantung bagaimana Anda memanfaatkannya. Mari saya beri Anda sebuah gambaran sederhana. Bayangkan saya menawarkan dua pilihan. Pilihan pertama, saya beri Anda 1 miliar rupiah tunai sekarang juga. Pilihan kedua, saya beri Anda uang 1.000 rupiah tapi setiap hari. Jumlahnya akan berlipat ganda selama 31 hari. Sekilas tawaran pertama terlihat lebih menggoda. 1 miliar rupiah langsung masuk ke rekening Anda hari ini. Siapa yang tidak mau? Tapi jika Anda memilih opsi kedua, di hari pertama Anda hanya punya 1.000 rupiah. Hari kedua 2.000, hari ketiga 4.000. Kedengarannya konyol bukan? Tapi tunggu sampai hari ke-31. Uang Anda akan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Inilah kekuatan compound effect. Perubahan kecil yang terus berlipat seiring waktu, menghasilkan hasil yang jauh melebihi ekspektasi logika umum. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mau menunggu sampai hari ke-31. Mereka menyerah di hari ke-10 atau hari ke-15 karena merasa hasilnya terlalu kecil. Dan disitulah mereka kehilangan kesempatan emas. Di dunia nyata, pola ini terlihat jelas. Orang mulai menabung, lalu berhenti setelah 6 bulan karena belum terasa efeknya. Orang mulai berolahraga, lalu menyerah karena tubuhnya belum berubah signifikan. Mereka ingin hasil instan, padahal semua proses besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Jika kita tarik lebih dalam, prinsip ini bukan hanya berlaku pada uang. Ia berlaku pada kesehatan, karir, hubungan, bahkan pola pikir. Setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan, baik atau buruk, akan terakumulasi menjadi hasil besar dalam jangka panjang. Kebiasaan menunda pekerjaan akan menumpuk menjadi karir yang stagnan. Kebiasaan membaca 10 halaman buku setiap hari akan menumpuk menjadi pengetahuan yang bisa mengubah hidup. Dan kebiasaan menghasilkan sedikit uang untuk hal-hal yang tidak penting setiap hari akan menumpuk menjadi ribuan atau jutaan rupiah yang hilang tanpa terasa. Pertanyaannya sekarang, mengapa hanya sedikit orang yang benar-benar memanfaatkan compound effect untuk menjadi kaya? Jawabannya terletak pada sifat manusia. Otak kita dirancang untuk mencari kepuasan instan. Kita ingin melihat hasil cepat, kita ingin merasa perubahan segera. Padahal compound effect bekerja diam-diam di belakang layar tanpa memberi kita hadiah besar di awal. Ia seperti menanam pohon. Di minggu-minggu pertama, kita hanya melihat tanah yang sama.
tanpa tanda-tanda kehidupan. Tapi di bawah tanah, akar sedang tumbuh, menguat mempersiapkan pohon itu untuk menembus permukaan dan tumbuh besar. Kekayaan pun seperti itu. Anda mungkin tidak akan melihat perubahan besar dalam 1 atau 2 tahun pertama. Tapi ketika titik kritis itu tercapai, pertumbuhan Anda akan melonjak secara eksponensial. Itulah mengapa sebagian orang terlihat tiba-tiba kaya, padahal kenyataannya mereka sudah bekerja konsisten selama bertahun-tahun. Anda mungkin melihat hasil akhirnya, tapi Anda tidak melihat ribuan langkah kecil yang mereka ambil sebelumnya. Sekarang bayangkan jika Anda memulai hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Anda memutuskan untuk menabung jumlah kecil secara konsisten. Anda memutuskan untuk belajar skill baru selama 30 menit setiap hari. Anda memutuskan untuk mengurangi pengeluaran kecil yang tidak penting. Apakah satu hari akan membuat Anda kaya? Tentu tidak. Tapi apakah 5 atau 10 tahun ke depan hidup Anda akan sangat berbeda? Ya, tentu saja, tanpa ragu. Dan inilah alasan mengapa saya mengatakan bahwa compound effect adalah satu-satunya cara untuk menjadi kaya yang benar-benar bisa dijalankan oleh siapa saja. Tidak peduli apakah Anda seorang karyawan, pengusaha, pelajar, atau bahkan sedang berjuang dari titik nol. Prinsip ini tidak membutuhkan modal besar di awal, tidak membutuhkan koneksi politik, dan tidak membutuhkan keberuntungan luar biasa. Yang dibutuhkan hanya disiplin, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berjalan bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sebentar. Selama ini berapa banyak kebiasaan kecil yang Anda lakukan secara konsisten? Apakah kebiasaan itu mengarahkan Anda pada kekayaan atau justru menjauhkan Anda darinya? Jika kebiasaan buruk bisa membuat kita bangkrut perlahan, maka kebiasaan baik bisa membuat kita kaya perlahan. Dan percayalah, perlahan bukan berarti lambat. Jika Anda memahami bagaimana kekuatan compound effect bekerja. Mari kita mulai dari pemahaman yang lebih teknis. Compound effect pada dasarnya bekerja berdasarkan 2 elemen utama, yaitu konsistensi dan waktu. Konsistensi adalah bahan bakarnya, waktu adalah ruang di mana proses itu terjadi. Tanpa konsistensi, Anda hanya akan mendapatkan percikan kecil yang cepat padam. Tanpa waktu, Anda tidak akan memberi kesempatan bagi api itu untuk menjadi besar. Kebanyakan orang mengabaikan salah satu dari 2 elemen ini, lalu kecewa ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Bayangkan 2 orang yang sama-sama memutuskan untuk menabung. Orang pertama menabung Rp100.000 setiap hari selama 5 tahun. Orang kedua menabung Rp1.000.000 sekali di awal lalu berhenti. Di bulan pertama, jelas orang kedua lebih unggul. Tapi di akhir 5 tahun, jika tabungan orang pertama diinvestasikan dengan bunga berbunga, hasilnya bisa melampaui orang kedua berkali lipat. Ini terjadi karena bunga tidak hanya bekerja pada modal awal, tapi juga pada bunga yang dihasilkan sebelumnya. Inilah yang sering disebut sebagai bunga berbunga, sebuah keajaiban finansial yang Albert Einstein kabarnya pernah sebut sebagai kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Namun compound effect tidak hanya berlaku untuk uang. Misalnya dalam kesehatan, jika Anda memutuskan untuk berlari 15 menit setiap hari dalam 1 minggu, mungkin tubuh Anda belum menunjukkan perubahan signifikan, tapi dalam setahun Anda mungkin kehilangan berat badan berlebih, meningkatkan stamina, dan mengurangi resiko penyakit secara drastis. Sebaliknya, jika Anda menambah 1 sendok gula ekstra ke minuman setiap hari, dalam setahun Anda mungkin menambah beberapa kilogram berat badan tanpa disadari. Perbedaannya terletak pada arah kebiasaan itu. Compound effect tidak memihak, dia hanya memperbesar hasil dari apa yang Anda lakukan berulang-ulang. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologi. Otak manusia memiliki kelemahan alami yang membuat kita sulit memanfaatkan compound effect, yaitu bias terhadap keputusan instan. Kita cenderung menghargai hadiah yang datang cepat meskipun nilainya kecil, dibanding hadiah besar yang harus menunggu lama. Fenomena ini membuat banyak orang menyerah sebelum efek akumulasi sempat bekerja. Misalnya, seseorang yang mulai belajar bahasa asing sering menyerah setelah beberapa minggu karena merasa tidak banyak kemajuan.
Padahal jika dia bertahan setahun, mungkin dia sudah bisa bicara lancar. Kita juga harus memahami konsep titik kritis. Ini adalah fase di mana akumulasi usaha Anda mulai menghasilkan lonjakan besar. Sama seperti ketika Anda memanaskan air, suhu akan naik perlahan dari 20 derajat Celcius, 30 derajat, hingga 99 derajat Celcius tanpa ada tanda-tanda air mendidih. Tapi begitu menyentuh 100 derajat Celcius, air tiba-tiba mendidih. Banyak orang berhenti di 99 derajat Celcius karena tidak sabar. Padahal mereka hanya butuh sedikit dorongan lagi untuk mencapai titik itu. Kekayaan juga bekerja seperti itu. Bertahun-tahun tampak biasa-biasa saja, lalu tiba-tiba melesat karena efek akumulasi. Contoh paling ikonik dari penerapan compound effect dalam kekayaan adalah Warren Buffett. Banyak orang menganggap kekayaannya berasal dari bakat luar biasa dalam memilih saham. Itu memang benar, tapi faktor penentu sebenarnya adalah konsistensi dan waktu. Buffett mulai berinvestasi di usia 11 tahun dan kekayaannya meledak setelah dia melewati usia 50. Bukan karena tiba-tiba mendapat ide brilian, tapi karena bunga berbunga yang telah bekerja puluhan tahun akhirnya mencapai titik kritis. Jika Buffett mulai berinvestasi di usia 30 atau 40, hasilnya tidak akan sebesar sekarang. Tentu ada yang berargumen bahwa tidak semua orang punya waktu puluhan tahun, tapi disinilah letak keindahan compound effect. Anda tidak harus menunggu sampai 50 tahun untuk melihat hasilnya. Dengan strategi yang tepat, misalnya menggabungkan kebiasaan baik, memotong kebiasaan buruk, dan memilih investasi dengan pertumbuhan lebih tinggi, Anda bisa mempercepat efeknya. Misalnya, jika seseorang belajar keterampilan digital seperti coding atau desain, lalu menggunakannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang diinvestasikan secara konsisten, hasilnya dalam 5-10 tahun bisa sangat signifikan. Namun ada satu hal yang harus dihindari, yaitu compound effect bekerja dua arah. Sama seperti kebiasaan baik bisa membuat Anda kaya, kebiasaan buruk bisa membuat Anda miskin, dan seringkali lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Menghabiskan uang kecil setiap hari untuk hal-hal tidak produktif, menunda pekerjaan penting, mengabaikan kesehatan, semua itu adalah compound effect negatif. Sama seperti bunga berbunga memperkaya, bunga hutang berbunga akan menghancurkan. Hutang kartu kredit adalah contoh paling jelas. Bunga tinggi yang dibebankan setiap bulan akan menumpuk dan membuat jumlah yang harus dibayar membengkak hingga tak terkendali. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah mencoba melawan hukum ini. Mereka mencari jalan pintas, berharap ada cara untuk menjadi kaya tanpa kerja konsisten dan tanpa waktu yang cukup. Mereka tergoda skema cepat kaya, ikut investasi bodong, atau berspekulasi tanpa perhitungan. Hasilnya bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun kekayaan secara bertahap. Padahal jika waktu yang sama digunakan untuk menabung dan berinvestasi secara konsisten, hasilnya mungkin jauh lebih besar. Jadi bagaimana cara memanfaatkan compound effect untuk menjadi kaya? Pertama, mulai dari jumlah kecil yang realistis. Tidak perlu memaksakan diri menabung setengah gaji jika itu membuat Anda stres. Mulailah dari persentase yang bisa Anda jalankan dengan konsisten. Misalnya 10-15% dari penghasilan. Kedua, otomatisasi prosesnya. Gunakan auto debit untuk memindahkan uang ke rekening investasi setiap bulan. Dengan begitu, Anda tidak perlu bergantung pada kemauan hati setiap kali ingin menabung. Ketiga, pilih instrumen yang memungkinkan pertumbuhan stabil, seperti reksadana indeks atau saham blue chip. Keempat, terus tingkatkan jumlah kontribusi Anda seiring peningkatan penghasilan. Selain uang, menggunakan prinsip ini pada pengembangan diri, belajar hal baru setiap hari meskipun sedikit, bangun jaringan pertemanan yang sehat dan produktif, jaga kesehatan fisik agar Anda punya energi untuk mengejar peluang. Ingat, kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening bank, tapi juga tentang kualitas hidup yang Anda miliki.
Satu hal yang sering diremehkan dalam compound effect adalah bagaimana kebiasaan kecil yang kita anggap sepele bisa mempengaruhi arah hidup sepenuhnya. Mari kita ambil contoh sederhana, yaitu menulis 1 halaman per hari. Dalam 1 tahun, Anda akan memiliki 365 halaman. Cukup untuk 1 buku. Dalam 5 tahun, Anda punya 5 buku. Bahkan, jika setiap buku hanya menghasilkan royalti kecil, angka itu akan terus bertambah dan memberi dampak finansial. Sebaliknya, jika setiap hari Anda menghabiskan 30 menit untuk menonton video tanpa tujuan, dalam 5 tahun Anda akan menghabiskan ribuan jam, yang bisa saja diubah menjadi keterampilan, bisnis, atau aset. Di dunia bisnis, prinsip ini terlihat pada perusahaan yang mulai dari skala kecil, lalu tumbuh menjadi raksasa. Amazon misalnya, tidak langsung menjadi pasar online terbesar di dunia. Jeff Bezos memulainya dengan menjual buku secara online dari garasi rumahnya. Tapi karena dia memanfaatkan compound effect, terus menginvestasikan kembali keuntungan, memperluas kategori produk, membangun infrastruktur logistik, perusahaan itu berkembang pesat hingga memiliki valuasi triliunan dolar. Prinsip yang sama bisa diterapkan dalam skala pribadi, yaitu mulai dari langkah kecil, reinvest hasilnya, dan biarkan waktu mengakumulasi dampaknya. Penting untuk memahami bahwa compound effect tidak selalu menghasilkan hasil yang terlihat di permukaan. Seringkali pertumbuhan yang paling signifikan terjadi di bawah sadar, di area yang tidak terlihat oleh orang lain. Sama seperti bambu yang selama bertahun-tahun hanya terlihat seperti rumput biasa, tapi akarnya tumbuh sangat kuat di bawah tanah. Lalu dalam waktu singkat, batangnya bisa tumbuh puluhan meter hanya dalam hitungan minggu. Begitu pula dengan kekayaan. Di awal Anda mungkin merasa berjalan di tempat, tapi di balik itu, pondasi keuangan Anda sedang diperkuat. Untuk bisa bertahan sampai efek ini benar-benar terlihat, Anda memerlukan 2 hal, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kesabaran membuat Anda terus berjalan meskipun hasil belum terasa. Keyakinan membuat Anda percaya bahwa setiap langkah kecil membawa Anda mendekati tujuan, meskipun belum ada bukti nyata di depan mata. Inilah alasan mengapa banyak orang gagal memanfaatkan compound effect. Mereka kehabisan kesabaran atau kehilangan keyakinan di tengah jalan. Salah satu trik psikologis yang bisa membantu adalah membuat pencapaian kecil yang bisa dirayakan. Misalnya, jika target Anda menabung untuk investasi adalah 100 juta rupiah, buat milestone setiap 10 juta. Setiap kali Anda mencapai milestone ini, rayakan dengan cara sederhana. Mungkin makan malam di tempat favorit atau membeli sesuatu yang bermanfaat. Hal ini memberi otak Anda rasa pencapaian yang membantu mempertahankan motivasi. Selain itu, lindungi kebiasaan Anda dari penguras energi yang bisa merusak konsistensi. Penguras energi bisa berupa orang-orang yang meremehkan usaha Anda, distraksi media sosial, atau kebiasaan konsumsi impulsif. Sadarilah bahwa setiap kali Anda menyerah pada kebiasaan buruk, Anda memberi makan compound effect negatif. Sama seperti bunga berbunga positif, efek negatif juga membesar seiring waktu. Bedanya yang satu membangun, yang lain menghancurkan. Bayangkan 2 orang memulai dari nol di hari yang sama. Orang pertama memutuskan untuk menabung Rp50.000 per hari dan belajar keterampilan baru setiap minggu. Orang kedua memutuskan untuk menikmati hidup, menghabiskan Rp50.000 per hari untuk hal-hal kecil yang tidak membangun aset dan tidak menambah pengetahuan. Dalam 1 minggu, perbedaannya tidak terlihat. Dalam 1 tahun, orang pertama punya tabungan dan skill tambahan. Dalam 5 tahun, perbedaan itu menjadi jurang yang sangat lebar. Dalam 10 tahun, mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda. Semua dimulai dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Inilah mengapa saya mengatakan compound effect adalah satu-satunya cara pasti untuk menjadi kaya yang bisa diterapkan oleh siapapun, tanpa modal besar dan tanpa keberuntungan luar biasa. Ini adalah hukum yang bekerja untuk semua orang sepanjang waktu. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda memanfaatkannya atau membiarkannya bekerja melawan Anda? Dan sekarang kita sampai pada satu titik terang. Anda tidak perlu menunggu momen sempurna untuk memulai.
Momen sempurna itu tidak pernah datang. Anda hanya punya dua pilihan, mulai hari ini atau menyesal di kemudian hari. Karena setiap hari Anda menunda, Anda kehilangan satu hari yang bisa memperkuat efek akumulasi. Bahkan jika langkah pertama Anda terlihat kecil, ia tetap akan lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Jadi apa langkah pertama Anda? Mungkin membuka rekening tabungan khusus investasi, mungkin menulis daftar kebiasaan buruk yang harus dihapus, mungkin belajar skill yang relevan untuk masa depan. Apapun itu, lakukan sekarang dan biarkan compound effect mulai bekerja untuk Anda. Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, melihat kembali ke hari ini. Anda akan berterima kasih pada diri Anda sendiri karena memulai. Anda akan melihat bagaimana langkah-langkah kecil itu membentuk hidup yang sepenuhnya berbeda. Lebih stabil, lebih bebas, dan lebih kaya. Bukan hanya secara finansial, tapi juga dalam waktu, pilihan, dan ketenangan pikiran. Kalau Anda ingin hidup seperti itu, mulailah sekarang. Jangan biarkan prinsip yang bisa mengubah hidup Anda ini hanya menjadi informasi yang lewat di telinga. Tindakan adalah satu-satunya yang memicu compound effect. Jadi setelah video ini selesai, ambil langkah nyata. Tulis target Anda, tentukan langkah kecil yang bisa diulang setiap hari, dan komitmen untuk menjalaninya. Karena pada akhirnya, kekayaan bukanlah tujuan akhir. Dia hanyalah hasil sampingan dari proses panjang yang Anda jalani dengan konsisten. Dan proses itu jika dijalankan dengan benar, akan memberi Anda lebih dari sekedar uang. Ia akan memberi Anda rasa percaya diri, kebebasan, dan kontrol penuh atas hidup Anda. Jangan lupa hukum ini bekerja untuk semua orang, termasuk Anda yang menonton sekarang. Pertanyaannya, apakah Anda akan membiarkannya menjadi sahabat terbaik atau musuh terburuk Anda? Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan, bantu sebarkan agar lebih banyak orang memahami kekuatan compound effect. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang cara membangun kekayaan dan kebebasan hidup. Dan tulis di kolom komentar langkah kecil apa yang akan Anda mulai hari ini untuk membiarkan efek akumulasi bekerja untuk Anda. Karena satu hal yang pasti, yaitu 5 atau 10 tahun dari sekarang, Anda akan tetap berada di suatu tempat. Satu-satunya pertanyaannya adalah, apakah Anda akan berada di tempat yang Anda impikan atau di tempat yang Anda sesali? Pilihan itu dimulai sekarang. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi saya, Anda, dan kita semua. Sekian. Wassalam.